Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pengantin Baru. Sebuah cerita yang diambil dari akun Facebooknya Hairera Senja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Bukan terkejut lagi mereka mendengarnya, tapi sudah ternganga, tidak bisa berkata-kata. Utri membeku sebab ucapan itu, lalu melajukan gerimis di lekuk pipi. Jelas ia mengandung mengingat apa yang sudah ia berikan pada lelaki itu. Sayangnya, kenyataan tidak pernah berbaik hati. Kenapa harus tahu mengandung setelah keluar dari dunia awang? Menyakitkan bukan? Hamil gaib jarang-jarang sekali terdengar. Bahkan tidak pernah sama sekali ada kejadian di desa itu. Seumur-umur, baru inilah Kasmi menghadapi hal yang mustahil baginya. "Benarkah ini, Ki? Kalaupun benar, bagaimana cara mengatasinya, Ki?" tanya Kasmi. Bagaimanapun ia tidak ingin punya cucu sebangsa jin. Lagi pula, terdengar tidak masuk akal sekali. Dan sejujurnya, Kasmi tidak mempercayai apa yang dihadapi anak tirinya. Tidak ada manusia yang akan melahirkan anak yang bukan dari sebangsa sendiri. Pastilah kehamilan itu akan berdampak buruk pada Utri. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menjatuhkan janin itu. Benar-benar di luar nalar. Harus juga akan melakukan pengguguran pada janin gaib itu. Kasmi kira hanya hamil gaib dan akan hilang dengan sendirinya. Ternyata janin itu pun tumbuh juga selayaknya janin manusia. Hanya saja memang tidak akan tampak oleh mata telanjang. Utri yang mendengarnya jadi ketakutan. Bukan takut karena hamil gaib, tapi takut janin itu harus dibuang. "Jangan, Mak." Terlepas benar atau tidaknya, Utri tidak ingin membuang janin itu dalam dirinya. Sekalipun mustahil, tetap saja janin itu hasil buah cintanya bersama Awang. "Apa maksud kau jangan, Ut?" Naik darah Kasmi mendengarnya. Ia tidak habis pikir jikalau Utri akan menolak untuk digugurkan. Yang benar saja. "Tolong pergilah kalian. Pergilah, aku mau sendiri." Kasmi menggeram. Untung saja masih merasa malu dengan kepala kampung. Jika tidak, ingin rasanya melayangkan telapak tangan di wajah Utri. Kurang ajar berteriak-teriak mengusir orang. "Biarkan cucu tenang dulu." Dara pun setuju. Akhirnya mereka meninggalkan Utri sendiri di kamar. Isakannya masih terdengar sampai Dara ingin menangis juga. Kepala kampung telah pulang. Kasmi dan Dara duduk di dapur. Pening kepala wanita itu setelah banyak hal aneh yang terjadi dengan keluarganya. "Macam mana pula sampai bisa hamil gaib? Utri, bapak kau menangis di kubur gara-gara kelakuan kau." Cepat-cepat Dara mencela ucapan ibunya. "Tidak baik cakap macam ini, Mak. Bapak Utri sudah lama meninggal." "Kau pun sama. Untung Arai itu manusia." Kontan Dara terdiam. Memang pedas tidak ada lawan bila Kasmi sudah marah. Baru disebut-sebut namanya, Arai datang menjemput Dara. Muka masam Kasmi yang tidak sedap dipandang membuat Arai menaruh curiga. Mungkin telah terjadi sesuatu lagi. Akan tetapi Arai tidak akan bertanya apa dan mengapa. Jangan sampai wajah Kasmi bertambah masam nanti. "Ra, sudah mau pulang?" tanya Arai. Sejujurnya belum. Tetapi tidak ada juga yang harus ia bahas di sana. Utri pun tampaknya tidak ingin diganggu. "Pulanglah," sahutnya. Kedua pengantin baru itu pun berpamitan. Di perjalanan, barulah Arai menanyakan sekiranya apa yang sudah terjadi. "Kenapa muka Mak masam sangat? Kau berdebat lagi dengan beliau kah?" Malah sebenarnya menjawab pertanyaan itu.
Dara hanya ingin bersandar di punggak suaminya melepas lelah. Namun, tidak dijawab pun Arai pasti akan bertanya lagi. "Rai, kau pernah mendengar orang hamil gaib?" Arai mendengus kesal. Ia yang mengajukan pertanyaan, malah Dara balik bertanya. "Mendengarnya pernah, tapi untuk meyakinkan, aku ragu-ragu," saut Arai. "Kalau begitu, kita sama. Aku pun ragu, tapi kenyataan di depan mata membuat raguku hilang." Untuk kedua kalinya Arai mendengus. Dara selalu bicara berkelit, banyak basa-basi, tidak pernah langsung belak-belakan pada intinya. "Astaga sayang, aku bertanya kenapa wajah mak masam, tapi kau memperpanjang durasi." Sekilas Dara terkekeh karena lucu sekali tiap kali mendengar Arai merajuk. Setiap Dara tertawa, Arai menangis dalam hati. Sakit rasanya. Entah berapa lama lagi ia masih bisa mendengar tawa itu. "Tapi hal gaib benar adanya. Utri mengalaminya sekarang, Rai. Dia hamil anak jin itu." Melebar mata Arai. Ia pun langsung teringat dengan ucapan datuknya tempo hari bahwa akan terjadi sesuatu pada Utri. Ternyata inilah dia. "Untung aku hamil anak manusia sungguhan." Arai sontak mencubit hidung istrinya karena celotehan itu. "Betul lah, mana mungkin kau mengandung anak mayat hidup, walaupun dulu kau sering mengatai aku seperti itu." Di balik candaan itu masing-masing menyimpan sebab yang luar biasa. Sepanjang perjalanan yang terdengar gelak tawa. Ketika sampai di rumah, semua kembali ke awal, yang mana hati dan pikiran menjadi suram. Tangan baru terulur hendak membuka pintu, tapi sudah terbuka lebih dulu. Arai dan Dara bersiborok dengan wanita sepuh itu. "Pulang-pulang, tidak pernah segar wajah kalian." Dara menghela nafas sembari melirik Arai. Tidak ada bedanya Tuk Ranu dan Kasmi. Jika bicara, pantang menjaga perasaan orang lain. "Tuk, kemarin Datuk mengatakan akan terjadi sesuatu dengan Utri. Dia hamil gaib, Tuk. Benarkah itu yang sudah Datuk perkirakan?" tanya Dara tiba-tiba. "Betul. Lah, Datuk hendak ke rumah penghulu gawai." Setelah menjawab singkat, Tuk Ranu berlalu meninggalkan rasa tidak percaya di benak Dara. "Biarlah, lebih baik kau istirahat." Tidak perlu menunggu persetujuan istrinya. Langsung saja Arai membawa ke kamar. Dara mungkin memang butuh istirahat. Banyak pikiran membuatnya sering merasakan kram di perut. Tak hayal, darah keluar ketika sakit itu datang. Namun sampai detik ini, Dara tidak memberitahu Arai. Taulah bagaimana nanti panik dan cemasnya suaminya itu. Dara hanya berdoa supaya dirinya dan calon anak mereka sehat-sehat, sampai melahirkan pun tetap sehat. Di kamar besar itu, Dara berbaring meringkuk di bawah ketiak suaminya. Rasa lelah membuatnya tertidur tanpa aba-aba. Tahu istrinya sudah tidur. Arai perlahan beranjak untuk makan karena sejak tadi ia belum mengisi perut. Dara yang kala itu sudah tidur dengan nyaman, harus terusik dengan belayan di kedua kakinya. Masih dalam keadaan mengantuk, Dara menerjang-nerjang selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Ia mengira ada hewan yang berjalan di kaki, tapi tidak sampai di situ. Ia merasa belayan itu lagi, kali ini dari lutut sampai ujung jari kaki. Sontak Dara bangun. Saat itulah seluruh pandangannya tertuju pada sudut kamar. Dara hampir pingsan ketakutan. Di sudut kamar berdiri sosok wanita dengan sisik yang tumbuh di sekujur tubuh. Sosok itu memegang janin yang baru tumbuh merah berlumur darah. Liurnya menetes-netes menatapi janin itu. Saat sosok itu mendongak ke arah Dara, saat itu juga Dara berteriak sekencang-kencangnya, meringkuk ketakutan. Arai yang mendengar teriakan Dara langsung berlari ke kamar. "Ada apa, Ra?" Dilihatnya tubuh Dara bergetar seraya menunjuk ke arah sudut kamar. Ada hantu." Arai mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada apapun. Arai mendekat memeluk Dara yang ketakutan. "Tidak ada apapun, kau mimpi saja tadi." Dara menggeleng. Ia jelas melihat ada sosok mengerikan di sudut kamar. "Mana mungkin aku bohong, Rai. Ada hantu di sana. Tengok ke arah aku sambil bawa janin yang berdarah-darah." Dada Arai langsung berdebar. Benarkah sosok itu ada kaitannya dengan apa yang akan terjadi pada Dara? Tidak,
Arai tidak ingin hal itu terdoktrin dalam dirinya. Ia meyakinkan bahwa Dara dan calon anak mereka akan baik-baik saja. Serahkan saja semuanya pada Yang Maha Kuasa. Entah kemana lesapnya sepertiga malam mereka. Mungkin mereka lupa ada sajadah yang telah lama tidak dihamparkan untuk menengadah. Akhirnya, Arai mengajak Dara ke dapur memberi segelas air, lalu duduk bersama di kursi makan. "Temani aku makan saja." "Bisa malam ini kita menginap di rumah Mak," pinta Dara. Mana mungkin Arai akan menolak permintaan istrinya. Baru saja beberapa jam yang lalu sampai di rumah Tuk Ranu, kini Dara kembali lagi ke rumahnya. Arai memang tidak mengizinkan Dara keluar di malam hari karena aroma wanita hamil amat disukai para lelembut. Pulang, maksud hati ingin mendapatkan ketenangan, tapi malah menghadapi Kasmi dan Utri yang sedang bersitegang. "Lupakan, Mak." Bergetar rumah panggung itu dihembas pintu kamar yang lumayan keras. Utri lagi-lagi mengurung diri. "Ada apa ini, Mak?" Utri keras kepala. "Mak hendak mendatangkan pengguling ke rumah untuk membuang janin gaib itu, tapi dia marah," saut Kasmi dengan dada yang naik turun. "Jangan dipaksa, Mak. Nantilah tunggu tenang-tenang, baru bicara baik-baik." Kasmi pun menerima saran itu dan akan memberi pengertian pada Utri dengan pelan-pelan. Utri menangis. Seharian itu entah sudah berapa kali ia menghamburkan air mata, sampai melihat pun susah akibat mata yang bengkak. Ia suka menangis sampai lelah dan tertidur. Utri tidak sepenuhnya tertidur. Ia masih bisa mendengar sayup-sayup orang berbicara, lalu menghirup aroma candu baginya, aroma bunga kenanga. Sayangnya, Utri tidak bisa membuka mata atau mulut. Tubuhnya seakan terkunci. Ada sentuhan lembut dari pucuk kepala, pipi, dan berhenti di bibir. Aroma kenanga semakin kuat tatkala terbisik kalimat, "Wanitaku, aku tidak lagi menemukanmu di ranjang. Aku mencarimu sampai ke sini. Wanitaku, aku pun tahu kau sedang mengandung anak kita. Mustahil melahirkan anak kita di alam ini, tapi kau bisa melahirkannya di alamku. Tolong lahirkanlah anak kita untukku. Akan aku jaga sebagai satu-satunya kenangan darimu. Maka aku akan merelakanmu meninggalkanku. Sesungguhnya aku hanya ingin kau bahagia. Dengar dan katakanlah pada keluargamu tentang permintaanku. Aku menyayangimu, wanitaku." Meleleh air mata Utri seiring dengan awang yang beranjak dari sisinya. Sosok itu telah beranjak, tapi Utri tidak punya daya apapun untuk mencegah kepergiannya. Hanya lelehan air mata yang menandakan ketidakrelaannya. Sekuat tenaga hendak membuka mata dan bersuara, tapi tetap tidak bisa. Lalu angin berhembus menggoyangkan pohon akasia yang tumbuh di samping kamar. Bayangan pohon yang bergerak itulah yang membangunkan Utri. Kali ini ia tidaklah bermimpi atau berhalusinasi. Awang memang baru datang menemuinya, meninggalkan sehirup aromanya. Pertemuan keduanya tidak mampu dicegah. Sekalipun mata batin Utri telah ditutup, Awang tetap bisa menemui istrinya itu di alam nyata maupun mimpi. Ia bisa saja membawa Utri kembali ke alamnya, tetapi menyadari pula bahwasanya semua itu hanya akan membuat orang terdekat Utri bersedih. Utri bangun, masih dengan air mata yang bergulir. Awang baru saja menuturkan keinginan terbesarnya. Atas permintaan tadi, Utri segera bangun menemui keluarganya. Kebetulan di sana masih ada Dara dan suaminya, serta Iyung yang baru datang. Wajah sembab Utri tidak lagi mengherankan, tetapi Utri yang tiba-tiba bergabung membuat mereka menautkan alis. "Kenapa, Ut? Apa kau berubah pikiran sekarang?" tanya Kasmi. "Mak, aku memang tidak bisa melahirkan janin di sini, tapi aku bisa melahirkannya di alam gaib." Bagaimana tidak geleng-geleng kepala mendengar ungkapan itu. Kasmi yang semula meredah kembali meradang. Sakit bukan main kepalanya gara-gara anak satu seperti Utri. "Kau ini masih sehat, Kak? Otak kau masih bagus berpikir, kan?" Wajarlah bila Kasmi melontarkan sarkasanya karena memang aneh-aneh kelakuan Utri. Dara sebenarnya percaya omongan Utri, tapi ia tidak bisa membela. Bagaimanapun, keinginan untuk melahirkan janin itu memang salah. Apalagi harus kembali ke alam gaib. Tidak, Dara tidak akan membenarkan itu. Ia tidak ingin ada resiko fatal nantinya. "Ut,
Kalau memang macam itu, kakak percaya. Tapi tidaklah benar kalau kau harus melahirkan janin itu, apalagi ujuk-ujuk kembali ke alam gaib. Bagaimana kalau kau tidak kembali lagi? Ada aku dan mak di sini yang menanti kau saban waktu. Dara kali ini harus bisa membujuk Utri dengan memberi pemahaman secara logika. Bukan tidak kasihan melihat kesedihan Utri, tapi harus bagaimana lagi. Utri menolak gagasan itu. Ia kekeh pada pendiriannya. Ia kekeh pada permintaan Awang. Keyakinannya pada lelaki itu melebihi apapun. Awang akan mengembalikan aku setelah melahirkan. Dia akan merelakanku. Kembali merembes air mata Utri saat orang-orang tidak bisa sedikit saja memahami apa yang diinginkannya. Iyung pun menimpali. Sudahlah Ut, alam gaib bukan tempat kau tinggal. Lupakanlah dan hidup saja di sini tenang-tenang. Mak Kasmi pun risau kalau tidak ada kau Ut. Tiga wanita itu mati-matian memberi nasihat dan pengertian kepada Utri, sedangkan Arai hanya diam. Ada rasa sedih dan kasihan melihat adik iparnya yang tampak frustasi. Mak minta maaf, selama ini banyak salah sama kamu Ut. Mak memang kejam, tapi Mak tidak rela kau mengikuti sosok itu. Mak ingin kau di sinilah, berkumpul sekeluarga. Lupakanlah nak, biar kita sama-sama tenang. Sejurus air mata Kasmi menepik. Seumur-umur baru kali ini Utri melihat Kasmi menepikan air mata untuknya. Tapi bukan berarti Utri akan luluh. Ia bersikukuh hendak melahirkan janin itu demi Awang. Tak ada gunanya kau bersikeras macam ini Ut. Kau rela melawan keluarga yang sudah belasan tahun bersama kau hanya karena sosok tidak kasat mata. Di mana pemikiran kau? Sudahi semuanya Ut. Tidakkah kau lelah berkelut dengan semua ini? Penuturan Iyung sungguh membungkam Utri. Rasa tercabik-cabik di hati pun ada. Untuk sesaat suasana jadi hening. Masing-masing nafas memburu dihardi keadaan. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing sampai Kasmi kembali buka suara. Emak panggilkan pengguling sekarang untuk membuang janin itu Ut. Utri sontak mendongak. Tapi Mak, Kasmi tidak ingin mendengar kata tapi lagi. Sudah cukup tadi ia melemah di depan Utri. Kali ini tidak akan. Utri tidak bisa berbuat apa-apa saat Kasmi melangkah pergi menemui pengguling, orang yang bisa membantu melahirkan. Detik yang berlalu, bagai pisau bermata rangkap yang menebas tungkai jantung. Ada rasa takut dan tidak rela yang mengaduk riuh dada. Derap-derap langkah yang mendekat membuat resah semakin bercucuran dari pori-pori. Kasmi datang bersama wanita tua, salah satu orang yang suka membantu wanita melahirkan. Sepanjang perjalanan, Kasmi sudah membeberkan masalah yang terjadi sehingga tidak perlu lagi menjelaskan di rumah. Cuk, masuklah ke kamar, pinta wanita bernama Jum itu. Ragu-ragu Utri masuk ke kamar, berbaring di ranjang. Dara dan Kasmi yang menungguinya. Ada sedikit jampi yang digunakan Jum. Lalu ia menyibak baju Utri, menekan perlahan-lahan bagian perut. Semula Utri tidak merasakan apapun, tapi lama-kelamaan sakit yang luar biasa membuatnya tidak bisa menahan jeritan. Utri menjerit kesakitan saat perutnya terus dipijat. Ia beberapa kali memohon untuk berhenti, sebab sakitnya seperti hendak meregang nyawa saja. Tahan Cuk, beginilah rasanya, memang sama dengan rasa sakit melahirkan, ujar Jum sembari terus memijat perut Utri. Dara yang menunggui Utri mendadak berkeringat dingin. Entah kenapa perutnya perlahan-lahan terasa sakit melihat Utri. Dara limbung hampir terjerembab. Kasmi memintanya untuk keluar. Sudah selesai? Tanya Arai. Wajah Dara mulai pucat menahan sakit di perutnya yang timbul tenggelam. Kau kenapa Ra? Tanya Arai lagi. Melihat perut Utri dipijat macam itu, perut aku pun rasanya sakit juga. Arai panik, tapi tidak ingin dilihat oleh Dara kepanikannya itu. Kau hanya terbawa perasaan saja, ujar Arai dengan lembut sembari mengusap-usap perut Dara. Sekian menit akhirnya usai juga membuang janin itu. Karena janin gaib, tidak ada apapun yang keluar, baik darah ataupun gumpalan. Setelah sakit itu hilang, janin pun dinyatakan hilang. Tangis Utri meledak setelah menjalani hal paling menyakiti jiwa dan raga. Permintaan Awang tidak tertunaikan. Utri tidak bisa menepati janji
untuk memberikan Awang buah cinta mereka. Baru saja menuai bahagia, kini harus kembali menenggelamkan kepala dalam genangan duka nestapa. Utri berbaring seorang diri, pandangannya kosong menatap langit kamar. Pikirannya pun melalang buana entah kemana. Tidak ada yang mengganggunya di kamar. Ia sendirian dirangkuli sepi di sudut bisu. Terasa sekali kegamangan di rumah itu, sampai makan malam pun terasa hambar. "Mak, Utri tidak dipanggil makan malam?" tanya Dara. "Mak sudah jemput, tapi dia tidur. Mak biarkan dia tidur dulu." Kasmi paham tidak mudah bagi Utri setelah apa yang dialami. Dara pun membenarkan ibunya. Mereka makan malam tanpa Utri yang lelap tertidur setelah begitu letih menghadapi kenyataan. Lelap sekali Utri tidur, sampai-sampai kembali bermimpi di padang ilalang, tempat terindah baginya. Namun, kali ini sangat berbeda. Langit tidak lagi senja. Ilalang mengering, warna jingga berubah hitam kelabu. Kenapa ini? Meski bingung dengan keadaan yang telah berubah, rasa senang tidak bisa disanggah dalam hati Utri tatkala kembali ke tempat itu. Ia menoleh ke sekeliling mencari sosok yang sangat dinantinya. Ia ingin meminta maaf pada Awang karena tidak bisa menuruti permintaannya. Utri berlari menuruni bukit hendak mendatangi tempat tinggal Awang. Akan tetapi, Utri menuai kecewa. Ia ingat betul di sanalah letak kerajaan Belawa. Tapi di lembah bukit tidak ada apapun selain tanah gersang dengan beberapa pohon akasia yang sudah mengering. "Awang, Awang!" teriak Utri melolong jauh. Sayang sekali hanya desau angin yang menjawab teriakannya. "Awang!" Utri berlari ke sana kemari seperti orang kehilangan arah hanya untuk menemukan sosok itu. Tapi semuanya tampak sudah sirna. Awang tidak lagi ada di sana untuk menemuinya. Aroma kenanga tidak akan menjadi candu lagi. Utri meraung, air matanya berderai bersama rintik hujan yang perlahan turun. Utri hanya ingin Awang menemuinya walau sesaat. Ia ingin mengucapkan maaf yang terdalam pada lelaki itu. Sampai terbangun dari tidur, Awang benar-benar tiada lagi. Telah punah hamparan luas padang ilalang kerinduan silam menjadi danau garam. Sebab dirinya kini hanya akan berenang telanjang di genangan kesedihan mendalam. Seraut pasi meraung di keheningan malam. Air mata menerobos bulu mata yang lentik. Utri menangis sejadi-jadinya. Kalaulah benar mimpi itu, mungkin selamanya ia tidak akan mendapati lagi sosok penuh kasih sayang dan kelembutan itu. Sosok yang selalu melindungi meski berbeda alam. "Awang!" Tangisnya lirih. Suaranya senggau dan parau. Ia terisak tanpa gelinjang menyemai. Pedih di sudut bisu, mungkinkah tertuai meski mimpi? Namun yang tersisa hanya sekedar menyusuri tilas lelaki itu di antara repihan kelana. Tangisan Utri yang terdengar membuat orang yang sedang makan menghambur ke kamar. Tampak Utri menangis di lantai bersandar pada sisi ranjang. "Kau kenapa, Ut?" tanya Dara. Keadaan Utri yang mengenaskan membuat cemas keluarganya. Keluh lidah tanpa berbulang, menyaut sepatah pun sudah tidak mampu. Ada sedih yang dibalut kecewa. Utri bergeming, menatap nanar Kasmi dan Dara. Ada jutaan kemarahan yang tersirat dari sorot matanya. "Jangan tanyakan kenapa, tolong tinggalkan aku sendiri." Kasmi dan Dara saling pandang. Mereka pun meninggalkan Utri. Biarlah, perempuan itu tampaknya memang butuh sendiri. "Kau istirahat juga, Ra. Tampaknya kau kurang sehat," imbu Kasmi. Merasa tidak sehat bukan hanya hari ini saja, tapi sudah sebulan yang lalu. Mungkin saja pengaruh dari kehamilannya. Tetap berpikir positif, tidak masalah bukan? Arai setuju, lalu melangkul Dara ke kamar. Teringat akan kejadian siang tadi, membuat Dara enggan tidur. Ia takut ada makhluk mengerikan mendatanginya lagi. "Rai, aku masih teringat kejadian tadi," cetus Dara tiba-tiba. Jakun Arai naik turun mendengar ucapan itu. Matanya melirik gelisah. Kendati demikian, harus tetap berprasangka baik. Itu hanya kebetulan saja mengingat rumah datuknya memang semistis itu. "Kau sedang sial saja ditampakkan sosok seperti itu. Kau tahulah rumah datuk macam mana. Berdoalah sebelum berbaring." Dara manggut-manggut. Benar juga apa yang dikatakan suaminya. Rumah itu memang memiliki aura yang tidak mengenakan.
Dengan setia Arai menunggu Dara. Tangannya pun tidak henti mengusap lembut kepala Dara sampai tertidur. Rasa tidak kunjung pergi dari hati Arai. Benarkah akan terjadi sesuatu dengan istri dan anaknya? Tapi sampai saat ini tidak ada hal aneh-aneh yang menimpa Dara. Wanita itu hanya mengeluh kram di perut dan sering kurang enak badan. Hanya itu saja. Dara tidak sehat sebab mengandung kan? Begitu keras Arai meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya bukan karena kutukan turun-temurun keluarganya. Mengetahui Dara sudah tertidur, pelan-pelan Arai beranjak dari ranjang. Kasmi sedang mencuci piring, Putri mengurung diri. Arai pun memutuskan duduk di teras menghalau resah. Angin musim panas yang berhembus mengingatkan Awang pada masa kecilnya. Sedari kecil Awang memang tumbuh di bawah asuhan Tuk Ranu. Sedangkan kedua orang tuanya bekerja di kota sebagai pegawai negeri sipil. Kemalangan mulai terjadi saat ibunya melahirkan adik Arai. Ketika itu, beruntun kesialan menimpa mereka dan hari naas itu harus terjadi di usia Arai 11 tahun. Ayah, ibu, serta adiknya mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa ketiga orang yang disayanginya itu. Kala itu Arai selamat dari kecelakaan karena memang tidak ikut bersama keluarganya. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan Tuk Ranu dan abdi keluarganya Tuk Sadip. Di tengah dinginnya malam, mata Arai meriak hangat terkenang akan keluarganya. Tidak lama, lamunannya buyar oleh teriakan. Arai tersentak kaget. Dara? Arai berjingkat berlari menuju kamar. Kasmi dan Utri pun bergegas ke kamar. Ada apa? Ada apa? Mata Kasmi langsung melebar melihat anaknya berteriak-teriak sambil mencakar-cakar tubuhnya sendiri. Dara? Arai spontan memegangi Dara agar tidak melukai dirinya lagi. Seberapa besar tenaga wanita gemulai seperti Dara, tapi Arai kewalahan memeganginya. Dara terus memberontak dan berteriak. Ia meracau yang tidak-tidak. Ketiga orang di sana menjadi saksi dengan mata kepala mereka, menyaksikan mata Dara berubah merah saga. Akar pelipis mulai bertonjolan, membelot dahi melipat-lipat kerut hingga berdenyut. Dara kerasukan untuk pertama kalinya dan amat mengerikan. Panggilkan kepala kampung, Ut. Saat itu juga Utri berlari ke rumah kepala kampung meminta bantuan, sedangkan Arai dan Kasmi memegangi Dara yang mengamuk. Sosok yang merasuki Dara berteriak, jatahku setahun 7 kepala dan yang ini jatah istimewa. Menegang tubuh Arai, degup jantungnya seakan tidak terkendali. Kesembuhannya ditebus dengan selembar nyawa paling berharga. Tidak, Arai tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kasmi menangis melihat keadaan anaknya tatkala kentara luka cakaran. Tidak pernah ia merasa setakut itu. Sejurus kemudian datang Utri bersama kepala kampung. Utri terengah setelah berlari ke ujung jalan desa mendatangi rumah kepala kampung. Teriakan-teriakan pun mengundang tetangga sebelah. Mereka terkaget melihat anak tunggal Kasmi kerasukan. Tolong anak awak, Ki. Lelaki usur itu lekas meletakkan jari jempol di dahi Dara sembari menggumam doa. Tidak lama Dara pun terkulai tidak sadarkan diri. Sosok yang merasuki Dara pergi tanpa perlawanan. Segelas air didoakan lalu diraupkan ke wajah Dara hingga sadar. Ia linglung memandangi orang yang memenuhi kamar. Alhamdulillah. Kasmi bersorak sontak memeluk anaknya itu membuat semakin bingung. Arai bernapas lega pun dengan yang lainnya. Arai bertanya tentang apa yang terjadi sebelumnya, tapi Dara menggeleng tidak tahu apa-apa. Ia merasa hanya tidur saja, bangun-bangun sudah dikerumuni orang. Tak ayal ia meringis saat merasakan perih di kedua lengan. Kenapa lenganku ini? Kau kerasukan, Ra. Kau pun mengamuk sampai mencakar-cakar lengan sendiri, jawab Arai. Dara tercengang. Kerasukan baginya, ia merasa hanya sedang tidur saja tadi. Ki, sosok apa yang merasuki anak awak? Tanya Kasmi pada kepala kampung. Lelaki itu menggeleng tidak pasti, sebab belum sempat berdialog. Ut, kau belikan obat di toko besar depan jalan raya. Ma akan mengiris daun gandarusa untuk Dara mandi, pinta Kasmi. Mereka bubar, tinggallah Arai dan Dara di kamar. Dara memang tidak tahu menahu apa yang terjadi pada dirinya. Kendati demikian,
Ia sempat bermimpi wanita bersisik memegang janin, yang mana mimpi itu sama persis dengan yang dilihatnya tadi siang. Rai, betulkah kalau yang merasuki aku adalah sosok yang aku lihat di rumah datuk kau? Sebab sosok itu kulihat dalam mimpi. Mungkinkah aku ketempelan karena sedang hamil? Arai membisu. Bagaimana bisa ia mengatakan yang sebenarnya, sedangkan dirinya saja nyaris hilang akal sehat memikirkan itu setiap saat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.